Hai environmental peoples, tahukah kamu tentang pencemaran sungai? RW, kondisi air aliran sungai Cilengsi di lintasan kompleks Villa Nusa Indah, Desa Ciangsana. Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Blitar berpengaruh limbah sampah dari TPA aliran sungai setelah terjemah yang mengatakan yang banyak tidak membuat sungai menjadi bencana berasal dari sudah terjadi beraksi kalau kita simpulkan kondisi serupa adanya limbah besar ini sudah menjadi kondisi sungai dinyatakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo. Aliran sungai di Kabupaten Ponorogo ini hampir tertutup saat terjadi hujan seperti itu kondisi air sungai makin tengah dengan jarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai tercemar limbah tersebut hingga tidak tercemar. Air merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, namun persediaannya sangat terbatas. Dari seluruh jumlah air yang ada di bumi, 97,5%-nya adalah air asin, sehingga air tawar yang ada di bumi hanya 2,5%, di mana 2/3 berupa es. Dengan demikian, hanya 0,5% yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan adalah air sungai. Di dalam siklus air, sungai memiliki peran untuk mengaliri air dari arah hulu menuju hilir yang terletak pada laut. Kondisi sungai yang tercemar akan mengakibatkan siklus air bisa mengalami gangguan. Air sungai yang kotor akan mengalir ke laut dan mencemari seluruh biota yang berada di dalamnya. Manfaat sungai banyak digunakan oleh masyarakat, mulai dari mencuci, mandi, hingga sebagai sumber air minum. Masyarakat juga kerap memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian, tempat penampungan air, sarana transportasi, rekreasi, dan sumber irigasi bagi pertanian. Namun, nyatanya di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 46% sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar berat, 32% tercemar sedang berat, 14% tercemar sedang, dan 8% tercemar ringan. Lantas, apa yang menyebabkan sungai menjadi tercemar? Mari kita bahas. Dalam proses mengalirnya air sungai seringkali mengalami pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan perindustrian, limbah industri rumahan, limbah rumah tangga dan kotoran manusia, sisa pestisida dari pertanian dan kotoran hewan, kegiatan membuang sampah langsung ke sungai, kegiatan perikanan dengan keramba, dan limbah perdagangan di sekitar sungai. Ciri-ciri sungai yang mengalami pencemaran di antara lain. Yang pertama, sungai yang bersih dan tidak tercemar tidak memiliki warna dan terlihat bening bersih. Apabila tercemar, warna dari sungai akan berubah menjadi coklat keruh dan menghitam. Yang kedua, sungai yang sudah tercemar umumnya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan menyengat. Yang ketiga, terdapat alga dan jamur yang tumbuh di badan sungai. Semakin banyak alga yang tumbuh di badan sungai, menandakan bahwa sungai tersebut sudah tercemar dengan berat. Yang terakhir, sungai yang sudah tercemar oleh deterjen rumah tangga bisa terlihat dari munculnya busa pada permukaan sungai. Dengan ciri-ciri tersebut, kita harus waspada, karena pencemaran sungai memiliki dampak yang besar. Apa aja sih dampaknya? Yuk kita bahas. Dampak dari pencemaran sungai yaitu menurunnya kualitas air sungai, sehingga kurangnya sumber air bersih. Limbah organik yang ada di sungai menyebabkan peristiwa eutrofikasi atau blooming algae. Pencemaran sungai juga mengakibatkan penurunan oksigen dalam air, sehingga mengganggu ekosistem di dalamnya. Sampah yang menumpuk pada sungai akan mengundang lalat yang dapat menyebarkan berbagai penyakit. Selain itu, air yang tercemar juga mengandung bakteri yang akan mengancam kesehatan manusia dan hewan yang menggunakan air tersebut. Air sungai yang tercemar tidak dapat digunakan untuk mengairi tanaman, sehingga akan berpengaruh terhadap sistem agrikultur. Serta sampah yang
ada di sungai akan menyumbat aliran air sehingga dapat terjadi bencana banjir pada musim hujan. Nah, sekarang udah tahu kan kalau pencemaran sungai itu memiliki dampak yang besar. Maka dari itu, kita harus menjaga sungai. Gimana sih cara menjaga sungai? Untuk menjaga sungai dapat dilakukan dengan cara mengelola limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Kurangi penggunaan pupuk dan pestisida pada tanaman. Menghemat penggunaan air, membuat sistem sanitasi yang baik, mengurangi deterjen, tidak membuang sampah sembarangan, beralih ke perikanan yang berkelanjutan, mengelola limbah rumah makan dengan baik, dan membersihkan sungai secara berkala dengan gotong royong. Pencemaran sungai perlu dicegah dan perlu adanya langkah untuk mengembalikan kondisi sungai menjadi seperti sedia kala. Mencegah pencemaran sungai bukanlah proses yang mudah. Oleh karena itulah, perlu adanya kontribusi dari setiap masyarakat untuk bisa ikut serta menjaga kondisi sungai supaya bisa tetap terjaga dengan baik.